hari ini kita membahas sektor saham di Indonesia. Pembicaraan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sektor saham memudahkan kita memetakan dunia nyata ke pasar modal. Kedua, kalau ekonomi tumbuh, kita bisa tahu sektor mana yang menikmati kue. Ketiga, tren ekonomi mempengaruhi performa sektor saham. Kita masuk bagian pertama. Sektor saham berfungsi sebagai terjemahan ekonomi real ke dalam bentuk yang bisa dianalisis oleh investor. Artinya, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti belanja online, isi BBM, atau pergi ke rumah sakit, semuanya punya representasi di pasar modal. Contoh, sebelum pergi ke kampus, kamu belanja di Indomaret atau Alfamart. Kamu sebenarnya berinteraksi dengan sektor consumer non-cyclicals, yaitu sektor saham yang mewakili perusahaan-perusahaan yang menjual kebutuhan pokok, yaitu barang yang dibutuhkan orang setiap hari, tidak peduli ekonomi sedang naik atau turun. Ketika kamu melanjutkan perjalanan naik motor bersama pacar dan isi bensin Pertamina, lalu melihat harga minyak naik, itu masuk sektor energi. Saat kamu pulang pakai Gojek dan sampai di rumah berbelanja di Tokopedia, itu semua terwakili oleh saham GoTo, bagian dari sektor teknologi. Bagian kedua, kalau ekonomi tumbuh kita bisa tahu sektor mana yang menikmati kue. Ketika ekonomi sedang tumbuh, misalnya GDP naik, konsumsi meningkat, inflasi stabil, tidak semua sektor tumbuh sama cepat. Sektor yang langsung tersentuh oleh belanja masyarakat atau proyek pemerintah biasanya paling diuntungkan. Contoh, ketika daya beli naik, orang beli baju, beli makanan, beli motor, beli mobil, maka sektor consumer cyclical seperti Astra, Med, Ace Hardware akan tumbuh. Jika pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, maka sektor infrastructures dan properties seperti Wika, JSMR, CTRA ikut menikmati kue. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengelompokkan ratusan perusahaan ke dalam 12 sektor berdasarkan produk atau jasa akhirnya melalui sistem klasifikasi IDX. Maka IDX IC penting karena dia mempermudah analisis sektor saham. Investor jadi tahu perusahaan apa saja yang bergerak di sektor yang sama, misalnya sektor keuangan, teknologi, atau kesehatan. Dia membantu membandingkan antar perusahaan sejenis. Yang dibandingkan itu adalah apple to apple, bukan apple to watermelon. Dia menjadi dasar indeks sektoral. BEI bisa membuat indeks seperti IDX Energy, IDX Finance, IDX Healthcare, dan lain-lain berdasarkan IDX IC. Struktur klasifikasi IDX IC terdiri dari 4 level hierarki. Pertama, level 1 sektor. Ada 12 sektor utama seperti teknologi, finansial, healthcare, dan lain-lain. Level kedua, subsektor, misalnya bank, asuransi, farmasi, dan lainnya. Level ketiga, industri, lebih rinci lagi misal bank digital, manufaktur obat, dan lainnya. Level 4, sub-industri, misalnya paling spesifik, retail makanan kemasan. Jadi IDX adalah GPS-nya investor saham. Dengan sistem ini tidak diperlukan tersesat di jalan di ratusan emiten. Cukup melihat sektornya dan bisa menyusun strategi investasi yang lebih cerdas dan sistematis. Bagian ketiga, tren ekonomi mempengaruhi performa sektor saham.
seperti ANTM dan PTBA. Tren ekonomi suku bunga turun mendorong propertis rumah jadi lebih terjangkau dan financials pinjaman naik. Itu akan terjadi sebaliknya ya apabila suku bunga turun. Selanjutnya, pandemi COVID-19 akan mendorong sektor healthcare dan consumer cyclicals meningkat karena kebutuhan dasar dan layanan kesehatan tetap tinggi. Dengan memahami hanya 12 sektor, investor awam bisa menyaring dan membandingkan saham-saham di satu kelompok. Ini jauh lebih praktis daripada harus melihat satu persatu dari 800 lebih saham di BEI. Contoh, jika tertarik dengan dunia makanan, cukup fokus ke sektor consumer non-cyclicals. Lalu bandingkan saham ICBP dan versus Mayor versus UNVR. Kalau tertarik pada startup digital, cukup masuk ke sektor teknologi lalu pelajari GoTo, BCII, IMTK. Dengan begitu, akan lebih mudah mengenali pola, tren, dan peluang tanpa harus menjadi analis profesional. Memahami sektor saham itu seperti melihat peta ekonomi Indonesia. Kita tahu arah ekonomi bergerak kemana. Bisa diketahui sektor apa yang paling layak dinaiki sebagai kendaraan investasi. Bagi investor pemula, memulai dari pemahaman sektor adalah cara cerdas, sistematis, dan tidak membingungkan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Studi kasus emiten dalam investasi saham.